Halo, ini dengan Bu Ce. Saya bersama dengan Bu Yurika. Kita habis makan Ethiopian food ya. Sekarang lagi makan es krim. Lagi makan es krim. Ya. Jadi ini baru-baru ini saya dengar Bu Yurika habis baca buku ya, dan Ya. kayaknya ada yang harus diklarifikasi gitu ya. Ya. Bukunya judulnya apa, Bu Yurika? Cinta Terakhir Soekarno. Cinta Terakhir Soekarno ya. Ya. Bu Yurika sendiri kan ada tulis buku kan? Ya, bukan saya tulis, maksudnya ada seorang pengarang buku yang menulis mengenai saya, ada. Ya, Jadi, apa Cinta Bung Karno dengan anak SMA, ya, anak benar. SMA. Kalau ini dengan apa Cinta Cinta Terakhir, Terakhir Bung ya. Karno ya. Cinta Terakhir, dan dalam buku itu disebutkan bahwa beliau adalah menikah dengan Bung Karno, disaksikan Menteri Agama begitu ya. Ya, Kayaknya saya gitu. itu katanya di Katanya, dalam buku. iya. Saya juga tidak tahu karena Iya. saya sendiri tidak menghadiri. Tapi Jadi saya itu, tidak tahu. Itu iya. yang dikatakannya Nah, gitu. nah, jadi dan ada juga ada movie itu yang baru itu katanya ada 9 istri Bung Karno, 9 wanita. 9 wanita ya. Ya, yang mendampingi dia. Bung Karno. Jadi waktu di situ disebutkan bahwa Bu Yurika nomor 8 dan itu ke-9 begitu. Ya, wanita tersebut ke-9. Ya, ke-9. Itu katanya Ya. yang terakhir. Tapi berdasarkan dari sepengetahuan Bu Yurika dan dari pengakuan dari pemerintah RI sendiri Pada waktu itu, pada waktu itu, Bung Karno, ya. sebenarnya Bu Yurika adalah ini sebagai istri terakhir. Ya, benar. Ya. Istri terakhir, karena pada satu waktu Bapak datang kepada saya. Ya. Sore-sore Bapak mengatakan saya tadi pagi siang diperiksa oleh tim pemeriksa. Iya. Dan menanyakan siapa saja istri saya yang resmi. Oh, gitu. Ya, betul. Jadi beliau menyebut tentu Ibu Fat adalah First Lady. First Lady Ibu Fatmawati, Ibu Hartini, Ibu Hartini, Ibu dengan Dewi, saya. dan Ibu Yurika. Ya, saya jadi adalah Bung Karno Iya. sudah pernah yang ngomong sendiri. Bapak yang ngomong sendiri kepada tim pemeriksa. Oh, gitu. Jadi hanya kepada rumah-rumah 4 istri ini yang boleh beliau datangi. Oh, Karena begitu. Bapak sendiri yang mengakui kepada tim pemeriksa. Memang di buku itu ada dibilang bahwa Bung Karno tidak boleh ke sana, ke rumahnya dia, tapi karena kalau mau ketemu harus ke rumahnya Bu Yurika, malah ke Polonia. Sebenarnya itu bukannya diharuskan datang ke tempat saya, itu makanya saya klarifikasi. Oh, klarifikasi. Mau mengklarifikasinya Oh, gitu. sekarang. Gitu. Gimana ceritanya? Seharusnya bagaimana? Seharusnya begini, Ya. dia itu datang ke rumah saya hanya 3 kali. 3 kali? 3 kali. Ya. Tapi kalau kita melihat dari buku, baca dari buku, seakan-akan beberapa kali, sudah banyak kali dia datang ke rumah saya. Sama sekali itu tidak benar. Jadi saya hanya mau mengklarifikasi yang sebenarnya. Satu waktu pengawal saya pada waktu itu, kami sudah dikawal oleh CPM. Rumah-rumah keluarga Bung Karno dikawal, rumah-rumah istri-istri Bung Karno itu dikawal oleh CPM. Jadi dari istana jadi rotate begitu. Nah, satu waktu dari CPM itu masuk ke tempat rumah saya, lalu mengatakan, siap Bu, ada tamu di luar. Siapa tamunya? Lalu dia menyebut nama wanita tersebut. Saya katakan, silahkan masuk aja, karena saya merasa dia teman dengan saya waktu di Bineka. Oh, Bu Yurika mempersilahkan beliau masuk? Ya, saya mempersilahkan. Terus sudah begitu, saya tanya sama dia, oh, ada apa kok tumben-tumben kamu mau datang ke sini? Lalu dia mengatakan begini, Yurika, saya mau minta doa restu dan saya mau minta sedikit sumbangan uang dari Bapak gitu. Oh, oke. Saya katakan begitu. Jadi saya katakan, nantilah kalau begitu. Nanti kemudian beberapa hari nanti Bapak akan datang, karena Bapak sekarang lagi di Bogor. Gitu. Di tempat Bu Hartini. Nanti hari itu saja, nanti hari kamu datang, kamu bicara sendiri dengan Bapak. Nah, terus pada waktu Bapak datang, saya katakan kepada Bapak bahwa wanita tersebut datang ke rumah saya. Lalu Bapak mengatakan kepada saya, apa iya? Seperti kaget begitu. Terus Bapak mengatakan kepada saya, kalau itu benar, kamu itu mempunyai hati yang mulia, mau menerima dia. Karena jarang sekali ada wanita yang seperti kamu mau menerima begitu. Iya, of course. Jadi Bapak mengatakan alangkah baik, alangkah
hatimu mulia benar. Alangkah mulia hatimu deh, ya, gitu ya. gitu. Nah, terus sudah gitu, dan saya sudah katakan bahwa nanti kalau Mas datang lagi, biar dia datang ngomong sendiri. Saya katakan begitu, betul. Pada waktu, karena Bapak sudah jadwalkan untuk datang ke rumah saya. Jadi waktu itu ditanyakan. Terus pada waktu Bapak datang lagi, wanita tersebut ketemu dengan Bapak dan ngomong mengenai apa yang dia perlukan. Bahwa dia akan menikah dan ada seseorang lah, dia sudah bertemu dengan seseorang. Nah, terus ditentukan lagi untuk Bapak mengatakan, oke, nanti saya bantu lah. Ketiga kali dia datang untuk mengambil uang yang Bapak sediakan untuk mau menyumbang kepada dia. Dan itu uang tersebut diberikan kepada saya. Terserahlah adik mau ngasih sama wanita tersebut, silahkan. Berapa jumlahnya silahkan. Adik sendiri yang menentukan, mengatakan kepada saya begitu. Nah, sudah, jadi saya bagi rata saja, bagi 2 rata begitu. Nah, Bung Karno mengatakan, wah, alangkah adilnya kamu, katanya, alangkah mulianya kamu hatimu itu. Begitulah. Jadi begini. Jadi Bu Yurika mau klarifikasi bahwa sebenarnya beliau itu hanya datang ketiga kali. Yang pertama datang minta tolong dan memberitahu bahwa dia akan menikah. Betul. Yang kedua pada waktu ngomong dengan Bapak. Ibu Yurika hadir juga, ada di situ. Ada. Oh, jadi waktu ngomong bukan berdua sendiri? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Oh, bertiga. Bertiga gitu. Ngomong, saya katakan. Jadi ngomong. Betul. Iya. Dan yang ketiga pada waktu dia datang mengambil uang. Gitu. Betul. Itu. Dan uang itu dikasihkan oleh Bung Karno ke dia atau melalui Bu Yurika yang melalui saya. Melalui Bu Yurika yang kasihkan uang. Lalu saya, Bung Karno mengatakan itu jangan semua kepada dia. Sebagian untuk kamu, sebagian untuk dia. Terserah kamu mau memberikan kepada wanita itu berapa, terserah. Nah, jadi tapi saya sebagai istri, saya tidak enak depan Bapak juga, saya mau ini, saya bagi 2 rata. Lalu Bung Karno mengatakan, saya katakan kepada Bapak, ini separuh untuk dia, separuh untuk saya katakan gitu. Lalu Bapak mengatakan kepada saya, alangkah mulia hatimu, begitu deh. Udah. Tentu tidak gampang ya sebagai istri masih muda, umur 20 tahun, dengan masih cinta-cintanya masih anget-angetnya, ada ini pasti penuh dengan kecemburuan. Bu Yurika bisa berlaku gitu kan juga luar biasa juga ya. Itu sama sekali saya merasa, untuk apa saya cemburu? Orang Bapak tidak bisa ke rumahnya kok. Saya kan sudah tidak ada saingan sama sekali. Gitu. Bagaimana? Saya hanya merasakan bagaimana andai kata saya di tempatnya. Gitu. Ya, itulah yang saya rasakan, makanya saya bisa menerima begitu. Dan Bapak sudah tidak pernah ke rumahnya, jadi mau apa yang saya cemburuin, dia buce. Benar tidak? Nah, itulah. Begitu ya. Terus yang kedua yang akan mau diklarifikasi juga bahwa apa yang dikatakan di dalam buku itu mengenai saya jelek, bahwa Bapak meng-put down saya, mengatakan ya nanti Debuce sendiri yang baca lah di dalam buku. Itu mau saya klarifikasi, itu sama sekali tidak benar bahwa Bung Karno mengatakan begitu. Karena dengan tanpa dia sadari, dia menceritakan kepada penulis begitu, tanpa dia sadari dia menjelekkan nama Bapak. Nah, Bapak terkenal sebagai seorang presiden dan seorang lelaki yang menghargai wanita. Masa dia mau Bung Karno mau put down saya di depan dia? Impossible. Itu rumah saya. Pertama itu rumah saya. Kedua saya istri resminya. Masa Bapak mau ini ke dia? Sedangkan dia, wanita tersebut hanya minta tolong kepada saya untuk minta doa restu sama Bapak. Jadi tidak mungkin, dan dia tidak pernah datang ke rumah saya pakai kain kebaya. Oh, tidak pakai kebaya? Nah, ada diceritakan waktu itu pakai kebaya, pakai sanggul gitu. Nah, tidak pernah. Enggak ya? Jadi 3 kali datang pakai baju biasa aja. Pakai baju biasa. Jadi dia juga, ya itu udah. Dan dia mengatakan waktu dia pergi dilambai tangan oleh Bapak sampai dia hilang. Sama sekali itu tidak benar. Begitu dia naik ke mobil pergi, sudah kita masuk dengan Bapak ke dalam rumah berdua dengan Bapak, udah dia yang pergi. Begitu saja. Ya, jadi itu yang mau saya klarifikasi. Dan dengan jadi hal-hal yang kecil-kecil yang ini detail, tapi itu penting bagi Bu Yurika ya. Penting. Walaupun itu hanya detail kecil, hal yang kecil ya. Hal yang kecil sebenarnya tidak menjadi soal itu, saya juga I don't care about that. Cuman karena buku ini dibaca oleh
masyarakat luas. Tentu saya harus klarifikasi apakah betul Bung Karno itu ngomong begitu. Ya, karena Bapak itu terkenal dengan menghargai wanita. Jadi gentleman ya, tidak menjelek-jelekan istrinya. Iya, makanya gitu. Saya klarifikasi. Dan beliau juga tidak pernah jelek-jelekan istrinya lain di hadapan Bu Yurika. Oh, tidak pernah. Jangankan menjelek-jelekan istrinya, hampir-hampir menyebut yang lain juga tidak pernah. Dia menghargai perasaan ya. Ya, dia menghargai perasaan. Mana mungkin Bapak itu mengatakan begitu kan? Oh, karena Bu Yurika itu kenal dengan karakter Bung Karno, bahwa selama ini sama beliau tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang istrinya yang lain di hadapan kecuali Bu Hartini. Pada waktu Bu Hartini memberikan uang kepada Bapak untuk diberikan kepada saya. Bu Hartini berikan duit kepada Bapak untuk diberikan pada Bu Yurika. Iya, betul. Itu yang dikatakan Bapak mengatakan ini uang saya, ini saya dapat dari Bu Hartini, katanya begitu, dari Hartini. Untuk berikan kepada kamu. Gitu ya. Jadi tidak pernah mengatakan mengenai Dewi, tidak pernah mengatakan yang lain, tidak pernah. Mana mungkin dia itu menjelekkan saya, menjatuhkan saya di depan wanita tersebut. Impossible, it not make sense. Betul nggak, De Butcher? Ya, karena beliau terkenal. Dan dengan sendirinya dia mengatakan begitu, sedangkan dia datang untuk minta doa restu bahwa dia akan menikah. Terus dia mengatakan lagi yang enggak, di dalam kamar, saya katanya di luar. Itu kan sama sekali nggak make sense. Waktu waktu mau sisir rambutnya itu ya? Bukan hanya mau sisir, ada lagi yang dia bilang, ya sudahlah, baca sendiri sajalah, saya tidak usah menyebut. Tidak baik kan saya menyebut di interview begini, menyebut yang tidak gitu. Itu yang keluar dari mulutnya. Jadi ini untuk klarifikasi. Ya, hanya untuk detail yang ini ya. Ya, untuk detail-detail begitu, bahwa Bapak menjatuhkan saya di depan dia. Itu kan tidak benar. Jadi makanya saya basically Bu Yurika mau klarifikasi bahwa Bapak punya karakter itu bukan begitu. Betul. Karena itu bukan tipe laki-laki yang gampang jelek-jelekin istrinya depan wanita lain supaya dicintai. Karena di hadapan Bapak, di hadapan Bu Yurika, Bung Karno tidak pernah lakukan hal itu. Tidak pernah. Tidak pernah menjelekkan Bu Fatmawati, Bu Dewi, tidak pernah ya. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Nice, ya. Nah, apalagi ini masa depan saya dia mesti mengatakan memuji wanita lain yang bukan saya, betul nggak? Jadi yang tidak masuk akal itu. Jadi itu yang membuat Bu Yurika tidak bisa terima. Iya. Karena itu menyangkut nama baik Bapak. Betul, itu menyangkut nama baik Bapak. Dan dia tanpa dia sadari dia menjelekkan nama baik Bapak. Itu yang Ibu Yurika maksud. Ya, itu yang mau saya klarifikasi. Jadi tanpa dia sadar, jadi dia tidak menyadari bahwa dengan hal begitu dia menjatuhkan nama Bung Karno. Ya, dia menjatuhkan nama Bung Karno. Itulah hanya untuk menaikkan namanya begitu. Gitu. Oke. Ya, itu sangat bagus ya. Jadi menunjukkan kebesaran hati Bu Yurika ya untuk juga mau menjaga nama baik daripada Bung Karno. Betul. Jadi itu adalah merupakan tujuannya. Bukan karena cemburu, bukan karena tidak ini, tapi supaya menjaga bahwa jangan sampai orang berpikir bahwa Bung Karno itu ada seperti laki-laki yang lain di depan, lain di belakang. Begitu ya. Betul. Dia orangnya sama di depan, sama di belakang. Betul. Jadi itu saya mau mengklarifikasi mengenai itu. Jadi jangan sampai orang, karena buku tersebut bisa-bisa kan dibaca oleh masyarakat luas. Jadi impact daripada perkataannya dia begitu kepada penulis yang sama sekali bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, itu menjatuhkan nama Bapak. Itulah. Jadi teman-teman, ini adalah interview kita bersama Ibu Yurika. Beliau mengklarifikasi supaya orang jangan salah mengerti karakter Bung Karno gitu ya. Betul. Bahwa Bapak bagaimana? Bagaimana Bung Karno itu ya. Terima kasih.